pupuk cair yang membuat sendiri. Pokoknya kalau yang pupuk cair itu ketika bau tape itu berarti jadi. Kalau bau ini pendokuan itu bukan jados. Jadi caranya pripun cek mboten bau dokuan. Saya menunjukkan pupuk anorganik ini ya, bukan nantinya untuk dicampur di dalam pembuatan, bukan. Tapi saya akan menginformasikan nanti perbedaan antara yang di sini dan di situ. Ini urea Kang nggih, kula sukani toyo. Niki ZA kula sukani toyo. SP kula sukani toyo. Niki KCL kula sukani toyo. Niki NPK kula sukani toyo. Niki pupuk nggih kula sukani toyo. Terus Pak, kula nggak ada alat ini. Mungkin jenengan nanti seperti nanti di sana gini juga. Sana gini. Setrum iwak ini. Ya. Ini setrum iwak. Nah, saya akan menginformasikan dulu cara membuatnya ini. Okay. Cara membuatnya ini, lek niki diuncep no. Lek dicekel mesti setrum. Iya. Mboten iku sing kula omongaken. Ya, ini kan ada dua ya. Nah, ini dipotong satu intinya. Tetapi tidak disambung. Nah, nanti ini fungsinya sebagai saklar. Sambung? Ini kan kali yang dipotong, tapi mboten disambung. Ya, fungsinya sebagai saklar. Nah, kemudian untuk ini ya, kita harus memilih minimal 100 watt. Kenapa 100 watt? Terang, panas. Lebih panas. Ya, kenapa 100 watt? Ini adalah untuk membuktikan nanti nyalanya itu mati, redup atau terang. Lek 5 watt ngurup kabeh, terang kabeh kayak sedih beda. Nah, sekali lagi, ini tidak harus dibuat seperti ini, ya. Dibuat lebih sederhana juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk merapikan saja. Intinya kalau ini nanti kita sambung begini, ini harusnya hidup, karena fungsinya adalah sebagai saklar. Okay. Nah, yang pertama saya akan mengetes air baku yang saya ambil di kamar mandi. Apakah dia nanti mampu menghantarkan listrik dari kabel ini ke kabel ini atau tidak? Ya, kita lihat. Nah, dia, jadi di sini cukup terang Pak ya. Kemarin itu di Wonodadi itu tidak menyala sama sekali. Di Serengat itu lebih redup lagi, tapi di sini paling terang. Itu mau mati. Dalam? Mau mati. Berarti airnya itu bagus ya. Apa gimana Pak? Berarti air yang ada di sini itu sudah ada mineral-mineral yang mampu menghantarkan listrik. Ya, mineral-mineral yang mampu. Jadi banyak bakteri nih. Saya dorong Mas, bakteri kok bahaya aku kan. Kalau kampung ini ya. Ya, mineral. Ya, mineral. Apa itu mineralnya? Saya belum tahu. Ya, yang jelas mineralnya itu adalah mineral yang menghantarkan listrik. Ya, nanti kita bahas mineralnya apa. Sekarang ini urea. Kira-kira hidup apa enggak ini? Terang? Urea subur atau mboten, Pak? Subur ya? Nah, kita cek di sini. Belas. Ini kok sekarang mati ya? Mboten ini bisa urip dikit. Urip titik ya? Tengok lagi.
Mboten belas ya. Nggih. Rane. Mboten belas. Nah, nun sewu. Biasanya kalau di sini hidup kecil, di sini juga hidup kecil. Karena apa? Yang menghantarkan listrik itu dari air bakunya, gitu loh. Ya, dari air bakunya. Tapi di sini dia mati. Sekarang pertanyaannya, walaupun urea ini subur, dia tidak mampu menghantarkan listrik. Kenapa? Mineralnya kurang? Mboten. Ten urea itu nitrogennya berapa persen? 46. 46. Ya. Coba gatel, Pak. Ya, karena Pak, di dalam urea itu tidak ada mineral yang bisa menghantarkan listrik untuk mampu menghidupkan 100 watt. Tidak ada. Karena rumus kimianya, kita tampil begini, CONH2 dua kali. Lah apa itu? CONH2 dalam kurungnya dua kali. Jadi cuman karbon, oksigen, nitrogen dan hidrogen. Itu semuanya tidak mampu untuk menghidupkan 100 watt. Ya. Sekarang kita masuk di ZA. Kita ini nguruk ZA berapa persen? 21. Ya. Kita lihat. Loh. Kenapa ZA mampu menghidupkan bohlam 100 watt? Kenapa? Tidak ada sulfurnya. Betul sekali. Ini 100. Berarti sering moco anu ini gua. Berapa persen Pak sulfurnya? Lupa. Jadi ketika kita membeli ZA, ya, yang kita beli yang pikiran kita kan selalu nitrogen, betul nggak Pak? Iya. Padahal kita membeli ZA itu ada unsur yang namanya sulfur tadi itu, prosentasenya lebih tinggi daripada prosentase nitrogennya, yaitu 24%. Nitrogen hanya 21%. Ya, sulfur itu termasuk unsur yang mirip dengan logam atau semi logam, ya, yang bisa menghantarkan listrik itu sehingga 100 watt ini mampu menyala. Jadi di sini tidak ada sulfurnya sama sekali. Kalau yang di sini ada sulfurnya yang membuat menyala. Dan saya sulfur itu diperlukan oleh mboten oleh tanaman. Nah, sulfur itu juga termasuk salah satu unsur makro. Jadi dalam nutrisi tanaman itu ada yang namanya unsur makro dan ada yang namanya unsur mikro. Kalau mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi lek gano, ya tanaman nggak bisa berproduksi dengan baik. Tapi lek makro itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif besar. Ada. Yes, saat ini ZA ini kapan dipupukaken ten pantun biasanya? Ten jagung, cabe nggih ngoten. Kapan iki dipupukaken? Nggih. Kapan dipupukaken timbangi urea? Niki dipupukaken niku ketika tanaman jenengan terjadi yang namanya asem-aseman. Semerap asem-aseman. Iya. Napa nih? Ning. Kuning terus pripun? Sebabnya nopo? Mati kering. Sebabnya nopo? Tekanan darah juga. Napa dereng paham. Nah, Kuning tekanan kering dalamnya. kuning kakean N. Ya, kuning. Jadi asem-aseman niku Pak. Nggih. Sebabnya niku
di dalam tanahnya masih ada proses dekomposisi atau proses penguraian. Yang prosesnya itu terjadi karena proses tanpa oksigen. Jadi bapak ini turun di luar. Biasanya kakek udan, tanahnya kan ngembang terus. Nggih, mboten nate sak. Niku nggih penyebabnya proses yang terjadi di situ nanti ada hubungannya sama kita pupuk organik ini. Ini proses yang terjadi adalah proses yang tanpa oksigen, sehingga terjadi penguapan sulfur dalam bentuk asam atau gas asam H2S. Sehingga lek asam-asaman lek kepingin hijau kudu dipupuk urea untuk tambah leles. Tapi dipupuk ZA kalau mau menambahkan nitrogen. Ya. Sekarang kita masuk di SP. Kita ini muruk mau buatan muruk. Napa kok muruk? Muruk nggih? 1 2 3. Muruk nggih. Pinten-pinten sing gawe muruk nang mriki napa? Sulfurnya lebih banyak. Sulfurnya lebih banyak. Setuju? Setuju? Setuju. Ya. SP36 itu kandungannya yang 36% apa? Fosfor kan? Nggih. Nah, terus kemudian yang sulfur tadi disebutkan itu kandungannya berapa persen di sini? Nate maus? Nate tapi sudah 5% Pak cuman. Di sini 24%. Di sini sulfurnya cuma 5%. Jadi SP itu selain kepanjangan daripada super fosfat, itu kepanjangan lainnya itu adalah sulfur dan fosfat. Maksudnya ngoten. Kayak Ponska ngoten ya. Niku kan fosfor, nitrogen, enten S ini. K. Nah, C niku mau S niku sulfur niku. K niku nggih kalium. Jadi Ponska niku nggih enten S. Enten sulfure maksudnya. Sulfur niku belerang. Jadi yang membuat di sini menyala itu selain sulfur yang 5%, bapak-bapak dan teman-teman ya, itu juga yang bisa membuat menyala di sini itu adalah fosfornya. Fosfor juga bisa menyalakan listrik, Pak. Menghantarkan listrik. Satu lagi yang bisa